Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andayani dari kelas 12 BDP 4, absen 12. Iptek adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemampuan Iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia dalam positif maupun negatif dan pesatnya. Kemampuan Iptek tersebut bagi negara Indonesia baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hukum. Pengaruh positif kemajuan Iptek. 1. Aspek politik. Kemajuan Iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi perlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. 2. Aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan Iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesepakatan dan devisa pekerja, serta makin keterbukaannya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. 3. Sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih dalam mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. 4. Aspek hukum. Kemajuan Iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan supervisi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab dan makin menguat. Pengaruh negatif perkembangan Iptek. 1. Aspek politik. Dengan perkembangan Iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat ketergangguannya stabilitas politik dalam negeri. 2. Aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan Iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat berdesaknya produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. 3. Aspek sosial budaya. Kemajuan Iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme, mampu gaya hidup konsumtif, dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya persanjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh Iptek dengan baik. Selain itu, adanya kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dari melanggar norma agama, contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. 4. Aspek hukum. Kemajuan Iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi kepengaruh Iptek terhadap sebuah negara sehingga kemajuan teknologi ini bisa
dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, diharapkan sebuah negara dalam ketahanan ekonominya tidak terlalu bergantung kepada badan-badan multilateral, tetapi lebih memperkuat produksi domestik dengan menggunakan bahan baku di dalam negeri dan berorientasi kepada rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.